فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qauluhu, ucapan Syekhul Islam, summa ba'da hadhil fitnah, kemudian setelah fitnah ini, kemudian setelah fitnah ini, yaitu setelah pertanyaan malaikat, imma na'imun wa imma azab. Kalau tidak nikmat maka dapat azab. Ini tahapan-tahapannya. Setelah di alam barzakh, pertama kali ditanya, kemudian setelah ditanya, baru kalau tidak dapat nikmat kubur, dapat azab kubur. Summa hadhihi limutlaqul tartib. Summanya di sini untuk semata-mata urutan. Nggak ada memberikan faedah tarakhi atau nggak tarakhi. Pokoknya yang penting tahapannya setelah fitnah, azab atau nikmat kubur. Karena secara asalnya bahwasanya summa ini menunjukkan adanya apa ini? Tarakhi, adanya senggang. Ada jarak waktu antara yang sebelum summa dengan yang setelah apa ini? Summa. Adapun di sini nggak ada faedah itu. Pokoknya di sini menunjukkan urutan saja. Fitnah, setelah itu apa ini? Nikmat atau azab. Nggak menjelaskan bahwasanya di antara fitnah dengan nikmat dan azab kubur ini ada apa ini? Jarak, nggak ada itu. Walaisat littarakhi. Ini tidak menunjukkan adanya senggang waktu antara fitnah dengan azab atau nikmat kubur. Li'annal insan yu'adzab au yun'am fawran. Dikarenakan seseorang dia diazab atau diberi nikmat secara langsung. Gitu selesai pertanyaan, dia langsung dapat nikmat atau azab. Kama sabaqa, sebagaimana yang telah lalu, annahu idza qala la adri, bahwasanya tatkala dia mengatakan la adri, siapa ini orang? Munafiknya. Tatkala dia mengatakan la adri, yudrabu bimirzabbah, maka dia dipukul dengan apa? Mirzabbah. Yaitu mitraqah dari apa ini? Min hadid, palu dari besi. Ada jaraknya tidak? Tidak. Begitu dia mengatakan tidak tahu, tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, langsung dipukul. Sehingga summanya nggak memberikan faedah adanya apa ini? Jarak waktu antara dia ditanya dengan dipukulnya langsung. Wa anna dzakal ladzi ajaba bis-shawab, begitu pula dengan yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Yuftahu lahu babun ilal jannah, maka langsung saat itu juga dibukakan untuknya satu pintu menuju apa ini? Surga. Dia masih di kuburan, sudah bisa melihat kemana ini? Ke surga. Satu pintu dibukakan. Wa yuwassa'u lahu fi qabri, dan dilapangkan saat itu kuburannya. Dapat apa berarti ini? Nikmat kubur. Kapan? Ada senggang waktunya tidak dari pertanyaannya? Nggak ada. Begitu dia berhasil menjawab, maka dibukakan untuknya pintu surga dan dilapangkan apanya? Kuburannya. Sehingga ini terkadang summa nggak memberikan faedah apa ini? Adanya senggang waktu. Meskipun hukum asalnya secara faedah nahwunya, summa itu memberikan adanya apa ini? Senggang waktu. Tartib menunjukkan urutan dan ada senggang waktu antara yang sebelum summa dengan yang setelah apa ini? Summa. Tapi di sini nggak ada. Wa hadzan na'imu awil adzabu, dan nikmat atau azab ini habis taklim lebih lama ya. Sedikit aja ya.
Nanti, sudah nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah. Dan nikmat dan azab ini, hal huwa alal badan aw alal ruh? Apakah yang merasakannya itu badan ataukah ruh? Nikmat atau azab itu yang merasakannya adalah badan atau ruh? Ini pertanyaan. Aw yakunu alal badan war ruhi jami'an? Atau kedua-duanya yang bisa merasakan? Badan dan ruh sekaligus. Naqulu, maka kami katakan, al-ma'ruf inda ahli sunnati wal jamaah, yang dikenal di kalangan ahli sunnati wal jamaah, annahu fil asli ala ruh, bahwasanya hukum asalnya yang merasakannya adalah ruh. Yang merasakan nikmat kubur atau azab kubur adalah apanya? Ruhnya. Wal badan tabi'un laha. Sementara badan hanya mengikut saja. Kama annal azab fid dunya alal badan. Warruh tabi'un laha. Tabi'un lahu. Sama seperti di dunia, yang merasakan azab adalah badan. Kemudian ngikut kemana? Ke ruh. Hatinya ikut apa ini? Merasa tersakiti. Ini di dunia. Kalau di akhirat sebaliknya. Yang merasakan adalah apanya? Ruhnya. Badannya apa ini? Ngikut. Wa kama annal ahkama syar'iyyah fid dunya 'ala zahir wa fil akhirati bil aks. Sama seperti dengan hukum-hukum syariat di dunia itu sesuai dengan zahir, yang dinilai apanya? Badannya. Dia sholat badannya selesai, enggak lagi dituntut. Mau dia ikhlas, mau dia munafik, itu bukan urusan kita. Yang penting kita menahan diri dari membunuhnya. Kenapa? Secara zahir dia menjalankan apa ini? Sholat. Yang dinilai apanya? Zahir. Sebagaimana di akhirat, hukum-hukum akhirat yang dinilai sebaliknya. Apanya? Batinnya. Nah. Fa fil qabri yakunul azab awin na'im ala ruh. Maka begitu pula di kuburan, azab dan nikmatnya itu adalah atas ruh. Lakinnal jisma yata'assaru bihadza taba'an. Tapi badan juga ikut terpengaruh dengannya secara pengikutan. Ngikut juga terasa sampai kemananya? Ke badannya. Walaisa ala sabilil istiqlal, dan bukan sendirian badan itu merasakan nikmat atau apanya? Azabnya. Sebenarnya yang kena adalah apanya? Ruhnya. Hanya saja sampai terasa kemana? Badan. Wa rubbama yakunul azabu alal badan waruh tatba'uhu. Dan terkadang azabnya mengenai badan. Seperti tadi orang munafik tadi dipukul pakai apa ini? Pakai palu. Apanya ini? Badannya. Sementara ruh mengikutinya. Lakin hadza la yaqa illa nadiran. Tapi ini tidak terjadi kecuali jarang. Nadir, jarang. Yang mana ini? Yang disiksa atau yang dapat adalah badan, mengenai apanya? Sampai ngikut ke ruh. Hukum asalnya yang mendapatkan azab dan nikmatnya adalah ruh, ngikut ke badan. Innamal aslu annal azaba 'ala ruh wal badan. Yang menjadi hukum asal bahwasanya azab itu yang merasakan adalah ruh dan badan. Wal badanu tabaun, dan badan itu mengikut saja. Wan na'imu liruh wal badan tabaun, dan begitu pula dengan nikmat itu yang merasakannya adalah ruh dan badan juga apa ini? Hanya mengikut saja. Sehingga ini kesimpulan pendapatnya Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwasanya nikmat kubur dan azab kubur hukum asalnya yang merasakannya adalah apa ini? Ruh. Sementara jasad dan badan hanya apa ini? Mengikut saja. Saking kuatnya azabnya sampai terasa di mananya? Di badan. Nah. Qala qauluhu imma na'imun wa imma azab. Ucapan beliau, kalau tidak dapat nikmat maka dapat azab. Fihi itsbatun na'im
wal adzabi fil qabri. Di dalamnya terdapat faedah penetapan adanya nikmat dan azab di dalam kuburan. Sehingga fitnah kubur tidak sama dengan nikmat dan azab apa ini? Kubur. Lebih dulu mana tahapannya? Fitnah kubur, baru hasilnya kalau nggak dapat nikmat, dapat apa? Azab. Fitnah artinya apa? Pertanyaan. Kalau lulus dari situ, dapat nikmat, nggak lulus, dapat azab. Paham bedanya sekarang ya? Nah. Wa qad dalla ala dzalika kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ballana an naqul wa ijma'ul muslimin. Bahkan boleh kita mengatakan bahkan secara ijma'nya kaum muslimin tentang penetapan adanya adab dan nikmat kubur. Amma min kitabillah. Adapun dari Al-Qur'an, fasalasatul asnaf. Ya kalian gitu ada alnya. Ada alnya. Fasalasa. Fasalasatul asnaf allati fi akhiril waqiah. Maka dalilnya adalah tentang 3 golongan yang ada di akhir surat Al-Waqiah. Zahiratun fi subuti azabil qabri wa naimihi. Ini nampak jelas tentang penetapan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ini diingat-ingat dalilnya adalah akhir surat Al-Waqiah. Falaula idza balagatil hulqum. Kalaulah tidak tatkala sampai nyawanya ke kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian saat itu melihat mayit tersebut, orang yang sekarat tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, hanya saja kalian tidak apa ini? Melihatnya. Hanya saja kalian tidak melihat mereka, para malaikat yang bertugas mencabut apanya? Nyawanya. Nah, karena ini menunjukkan bahwasanya orangnya ada di situ. Berarti yang di situ siapa ini? Allah apa malaikat? Allah apa malaikat? Para malaikat. Karena ini menunjukkan dia ada di situ. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walakin la tubsirun. Kami lebih dekat daripada kalian ke dia. Hanya saja kalian tidak melihat. Melihat siapa ini? Allah apa malaikat? Malaikat. Karena dikatakan kalian tidak melihat. Berarti ada di mana ini? Di situ. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud, nggak mungkin. Karena Allah di mana ini? Di atas arsy. Sehingga nggak ada faedahnya kalau gitu dikatakan hanya saja kalian tidak apa ini? Melihatnya. Orang memang aslinya Allah nggak di mana? Nggak di situ kok. Ini menunjukkan bahwasanya orangnya ada di situ. Berarti siapa yang dimaksud? Para malaikat yang bertugas untuk mencabut apanya? Nyawa orang tadi yang sampai mana ini? Kerongkongan. Sampai hulqum. Falaula in kuntum ghairu madinin. Kalaulah kalian tidak dibalas dengan amalan-amalan kalian. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalian kembali jika kalian jujur. Ini golongan-golongan mereka setelah mereka diwafatkan. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika jenazah tersebut termasuk orang-orang yang didekatkan, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia mendapatkan rauh. Dicek lagi tafsirnya. Wa raihan, ini wangian. Wa jannatun na'im, dan kenikmatan surga. Wa amma in kana min ashabil yamin. Kalau jenazahnya termasuk golongan kanan, fasalamul laka min ashabil yamin. Maka salam untukmu dari orang-orang kanan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhallin. Adapun jika jenazahnya termasuk dari orang-orang yang mendustakan lagi sesat, fanuzulum min hamim, maka dia mendapatkan hidangan dari air yang sangat panas, hamim. Wa tasliyatul jahim, dan neraka jahanam yang membakar. Ada amrun musyah, ini 3 golongan. Ashabul yamin, ashabul shimal, dan juga apa? Al-muqarrabun. Sebagaimana pembagian di awalnya. Wa hadza amrun musyahad, dan ini perkara yang bisa disaksikan. Yasma'ul muhtadir yurahibu bil qadimina alaihi minal malaikat. Orang yang sekarat mendengar, atau yusma'ul muhtadir yurahib. Nah, orang yang sekarat itu mendengar, atau yusma, didengarkan orang yang sekarat itu memberikan ucapan selamat datang, sambutan, dia menyambut orang-orang yang datang kepadanya dari kalangan malaikat. Wa yaqulu marhaban, dia mengatakan marhaban, selamat datang. Wa ahyanan yaqul marhaban ijlis huna,
Terkadang dia mengatakan duduk di sini. Artinya dia bisa melihat apa ini? Malaikat yang datang kepadanya. Ini mungkin yang tahu ya, yang sering mendampingi orang-orang yang sampai sakratul apanya? Sakratul mautnya. Nah, ini pengalaman beliau katanya. Sering diketahui bahwasanya orang yang sedang sekarat itu menyambut orang yang datang kepadanya dari kalangan malaikat. Kadang dia bilang apa? Marhaban. Kadang dia bilang marhaban ijlisuna, duduknya sebelah sini. Kayak nyambut apa ini? Tamu. Kama dzakarahu Ibnu Qayyim fi Kitabir Ruh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab apa ini? Ar-Ruh. Wahyanan yuhissu bi anna hadzal rajul usiba bi syai'in mukhif. Terkadang dirasakan bahwasanya orang ini ditimpa sesuatu yang sangat menakutkan. Kayak takut apa dia? Mati. Matanya melotot atau nampaklah ketakutan pada apanya? Pada wajahnya. Dan dia melihat ya, makanya ketika dia wafat, matanya melihat ke arah di mana dicabutnya apanya? Ruhnya. Tabi'ahul basar. Ar-ruh itu jika keluar tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan apa ini? Pandangan mata. Nah, menunjukkan dia bisa melihat terjadinya proses apanya? Lepasnya apanya? Nyawanya. Nah. Fayataghayyar wajhuhu indal maut, maka berubah wajahnya di saat kematian. Idza nazalat alaihi malaikatul azab, jika datang kepadanya malaikat azab, wal iyadzubillah. Nah. Artinya kehadiran malaikat ketika sakratul maut ini perkara yang disaksikan oleh banyak orang. Sebagaimana dalam ayat, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, kalian melihat orang sekarat itu. Nah, padahal kami, kata Allah, lebih dekat. Siapa kaminya? Para malaikat. Lebih dekat daripada kalian dengan dia. Nah, hanya saja kalian tidak melihat siapa ini? Malaikatnya kami itu. Nah, yang bertugas untuk mencabut nyawanya. Wa min adillatil Qur'an, dan juga diantara dalilnya dari Al-Quran, qauluhu fi ali fir'aun, ucapan Allah tentang keluarga Fir'aun, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, dan neraka ditampakkan atas mereka pagi dan sore. Wa hadza qabla qiyamis saah, dan ini terjadi sebelum tegaknya hari kiamat. Sebagaimana yang dapat nikmat kubur dibukakan pintu apa ini? Surga, yang dapat azab neraka, yang menjadi penghuni neraka dibukakan pintu apa ini? Pintu neraka. Ditampakkan yu'raduna 'alaiha. An-naru yu'raduna 'alaiha, mereka ditampakkan kepada neraka pagi dan petang. Bidalili qaulihi, dalilnya adalah firman Allah, dalil bahwasanya yang didapatkannya mereka itu adalah sebelum terjadinya hari kiamat, berarti di kuburan mereka, di alam barzakh. Wa yauma taqumus saah, sementara ketika terjadinya hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab, masuklah wahai keluarganya Fir'aun kepada azab yang lebih apa ini? Pedih dari azab yang tadi kalian dapatkan di mana berarti? Di kuburan. Di sini ditunjukkan bahwasanya keluarga Fir'aun dapat dua kali apa ini? Azab. Azab pertama berupa apa ini? Ardun nar alaihim, ditampakkannya neraka kepada mereka. Kemudian baru setelah itu wa yauma taqumus saah, dan nanti pada hari kiamat adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Silakan masuk wahai keluarga Firaun, azab yang lebih apa ini? Pedih lagi, yang lebih keras lagi. Dan gak ada lagi tahapannya kecuali apa ini? Barzakh saja sebelum terjadinya hari kiamat. Wa min adillatil Qur'an, satu lagi. Dan di antara dalil dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim itu tatkala mereka dalam sakratul maut, kesusahan mati, ghamaratil maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat membentangkan tangan mereka untuk menyuruh keluar nyawanya. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian. Wahum syahuna bi anfusihim, mereka itu pelit, nggak mau mengeluarkan, sayang takut mati. Nah, paksa oleh para malaikat, keluarkan jiwa-jiwa kalian, gak usah ditahan-tahan. Nah, ngotot-ngototan dengan malaikat. La yuridunaha an takhruja, mereka nggak mau orang-orang itu nyawanya apa ini? Keluar, ditahan-tahan, makanya dipaksa dengan kuat. Wan nazi'ati gharqad, dan demi para malaikat yang mencabut dengan apa ini? Kuat. Nah, ini nyawanya orang-orang kafir, orang munafikin yang nggak mau apa ini? Keluar. Kenapa? Takut menghadapi apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang mukmin enak keluarnya. Ayat yang setelahnya, para malaikat yang mencabut dengan lembut, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut dengan apa ini?
dengan perlahan lemah lembut. Keluarnya seperti keluarnya apa ini? Tetesan air dari apa ini? Dari teko. Ya gampang saja keluarnya tetesannya terus keluar. Sementara orang-orang kafirnya mengeluarkannya pakai apa? Naza, dicabut dengan apa ini? Kayak nyabut ubi. Nggak ada pelan-pelan sih keluar gitu. Nggak ada. Nah, harus hitungan 1, 2, tuh. Nah, kenapa? Jiwanya nggak mau apa? Keluar, makanya harus dipaksa. Nah, li'annahum qad busyiru bil adzab wal uqubah. Karena dia sudah diberi kabar sebelumnya tentang azab dan hukuman dia. Nah, makanya nggak mau keluar. Fatajidur ruh ta'bal khurujah. Kamu dapati ruh tersebut dia enggan untuk keluar. Walihadza qal, oleh karena itu Allah mengatakan akhriju anfusakum. Malaikatnya bilang, keluarkan jiwa kalian, jangan ditahan-tahan. Al yauma tujzauna adzabal hun. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Al yaum al lil ahdil huduri. Alnya untuk menunjukkan hari yang hadir saat itu, hari kematian dia. Al yauma. Ya, belum, udah datang hari kiamatnya. Belum, ini konteks dicabutnya apa ini? Nyawanya. Al yauma, hari ini kami akan beri kalian apa ini? Azab yang menghinakan. Kapan itu? Hari ketika nyawanya apa ini? Dicabut itu. Nah, lah habis dari dunia dia masuk kemana? Ke akhirat langsung atau di barzakh? Di barzakh dulu. Nah, sehingga azabul hunnya itu adalah untuk di barzakh. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Alnya itu untuk menunjukkan hari yang saat itu ayat ini apa ini? Turun, yaitu hari apa ini? Yaitu hari apa ini? Hari Arafah. Nah, yakni al-yaumul hadir, maknanya al-yaum, hari yang hadir saat itu, hari saat berbicaranya itu. Nah, wa kadzalikal yauma tujzaun al lil ahdil huduri. Begitu pula dalam ayat al yauma tujzaun, hari ini kalian akan dibalas, alnya lil ahdil huduri, untuk menunjukkan yang hadir saat itu harinya. Wal muradu bihi yauma hudurul malaikah, huduril malaikah liqabdi arwahihim. Hari hadirnya malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Wa hadza yaqtadi annahum yu'adzabun, dan ini konsekuensinya berarti mereka diazab min hini an takhruja arwahuhum, sejak keluarnya ruh mereka. Langsung mereka mendapatkan apa ini? Azab. Karena alnya pakai apa? Al-yaum, untuk saat itu juga. Wa hadza huwa adzabul qabr, dan inilah yang dimaksud dengan azab apa ini? Kubur. Nah, karena dia tidak langsung pindah ke alam apa ini? Akhirat. Sehingga jelas yang dimaksud dengan azab yang menghinakan, yang diancamkan oleh malaikat adalah azab mana ini? Azab kubur. Nah, ini beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya adanya siksa kubur dan juga nikmat kubur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun dalil-dalil yang lainnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.